warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamaningrum dari SDN Kadipaten 3 Bojonegoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Latar belakang munculnya asesmen kompetensi minimum adalah karena kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Yang ketiga, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Yang keempat, dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan nasional. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang kelima, kebijakan asesmen kompetensi ini telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Apa tujuan dari guru mempelajari asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, mampu menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, dapat melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa pentingnya asesmen nasional? Yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar siswa, sosial emosional siswa, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan AB21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Materi yang dibahas dalam asesmen kompetensi minimum ini adalah 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga adalah butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, terutama yaitu asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Kemudian berikutnya mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Yang pertama, literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, literasi membaca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang ketiga, dalam penilaian asesmen membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu saja, tetapi berbagai konten pada berbagai tingkat proses kognitif. Yang keempat, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian berikutnya mengenal asesmen kompetensi minimum. Numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Bilangan. Kedua adalah pengukuran dan geometri. Ketiga, data dan ketidakpastian. Keempat, aljabar. Untuk tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan sehingga dapat menyelesaikan masalah atau soal. Level pada tingkat numerasi ini adalah 1. Pemahaman. Yang kedua, penerapan. Yang ketiga adalah penalaran. Kemudian, konteks yang digunakan adalah semua aspek kehidupan atau situasi yang dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, personal. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga adalah saintifik. Laporan tindak lanjut pada asesmen kompetensi minimal ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu tahap pelaporan hasil asesmen. Yang kedua, dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Dalam penilaian numerasi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, perlu intervensi khusus. Maksudnya adalah murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian kelompok dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian kelompok cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang terakhir adalah kelompok mahir, yaitu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Demikian penjelasan yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.